Tapi yang kali ini kabarnya datang dari Cianjur. Lagi-lagi Cianjur. Cianjur. Dan seperti biasa lagi-lagi ketemunya sama siapa? Kang Iqbal. My fave Udah ya, lama favorit aku. Udah lama kan Iqbal gak ketemu. Iya Selamat kan? pagi. Coba langsung sapa aja Kang kita. Iqbal. Hai hai. Selamat pagi Kamana Kak Indi wae? Kumaha damang? Aya wae, alhamdulillah sewangsulna. Gini aya nama di Cianjur teh ka ulina ka budak SMA-nya. Waduh, kedah kan ngora pan. Lanu ngora. Bosan keur buaya wae ka. Aduh. Deril kandang Anak buaya SMA. kan waktu itu ya, penangkaran buaya. Iya bener. Tapi yang lucu adalah karena lagi-lagi ya, hilang dikit ada aja gebrakannya di Cianjur. Ada aja pergeserannya. Ada aja yang seru-seru di Cianjur. Tapi menurut aku Kang, ini teh menurut aku ada nilai positifnya. Sebetulnya ya. Sebetulnya. Betul. Karena mungkin ya perhitungannya adalah supaya kemudian tidak ada kenakalan remaja Iya. pada saat lagi berlibur gitu kan. Entahlah apakah mungkin tanda kutip mau degertak gitu ya. Karena ya sebetulnya pertama kali denger sih kaget aja. Hah kenapa? Dan kita jadi berspekulasi apakah jangan-jangan dulu muridnya pernah ada yang hamil gitu. Makanya diberlakukan seperti inilah di sekolahnya. Tapi kalau boleh tahu Kang Iqbal, jadi ini tuh terjadi di puluhan siswa SMA ya yang ada, siswa SMA yang ada di Cianjur. Boleh diceritakan mungkin Kang Iqbal ini tuh di satu sekolah aja atau ternyata banyak sekolah yang melakukan tes ini nih, terutama ketika murid-muridnya beres libur panjang. Baik Kak Indi, Kak Aryo dan Detikers, perlu diketahui beberapa hari lalu ada video heboh di media sosial di mana puluhan siswa, tepatnya 53 siswi di SMA yang ada di Kecamatan Cikadu, tepatnya SMA Sultan Baruna, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, menjalani tes kehamilan. Pihak sekolah mengklaim ini tes urin yang memang ditujukan untuk mengecek apakah para siswi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini hamil, dan tes ini dilakukan pasca libur semester. Dan ini sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir. Oke. Jadi setiap libur semester ataupun pergantian tahun ajaran baru, para siswi di sekolah ini menjalani tes kehamilan. Jadi setiap 1 tahun itu ada 2 kali tes. Begitu Kak Indi Karyo. Kang, Oke. ngacung sekedik ya. Nanya dulu nih. Dari 2 tahun ke belakang ini, apakah memang pernah ada kejadian misalnya salah satu siswinya itu ternyata setelah dicek dinyatakan hamil gitu Kang? Pernah nggak ada kejadian gitu? Kalau selama 2 tahun terakhir ini nihil, Aman aja. aman aja. Kalaupun misalnya ada, pihak sekolah tetap merahasiakannya dan melakukan komunikasi dengan orang tua langsung, jadi tidak diumumkan. Oh, Begitu, Masya Kak Indi. Allah. Oke. Loh, bagus loh. Tetap betul. privasinya tetap dijaga. Iya. Iya. Karena tadi takutnya ternyata mungkin ada anak yang pernah hamil tuh yang melatar belakangi lah ya terjadinya si pengetesan tes urin apakah hamil apa enggak kepada siswi-siswi ini. Tapi kita nggak tahu nih, itu kan pengecekannya 2 tahun ke Betul. belakang. Siapa tahu tahun-tahun sebelumnya pada saat belum dilakukan pengecekan seperti ini, Ada pernah tuh. ada momen di mana ada siswi yang hamil, entah di sekolah yang sama atau di sekolah lainnya di Cianjur. Pernah nggak sih Kang? Nah betul Kak Indi Karyo dan Detikers, yang melatar belakangnya ada tes ini adalah kejadian kehamilan di 3 tahun lalu, di 1 tahun sebelumnya. Jadi Jadi tahun pihak depannya langsung sekolah- dites tuh ya Kang ya. Tahun depannya langsung dites. Jadi pihak sekolah kedatangan orang tua siswa menyampaikan bahwa siswi ini tidak sekolah beberapa hari. Kemudian ketika datang orang tuanya diketahui bahwa siswi ini hamil, dan itu terjadi tepat setelah libur semester. Makanya kegiatan tes kehamilan ini dilakukan pasca libur semester. Begitu kayak Kak Rio dan Detikers. Oh, baiklah. Jadi ini pernah ada kejadian di. Jadi ulina jauh teuing merenyakannya Kang pas liburan teh gening. Jol teh Aduh, tebing melendung. teuing eta. Tebing teuing eta mah. Mungkin mainnya di tempat yang tidak aman ya. Iya. Enggak, tapi ini soalnya si Kang Iqbal dibetulin lagi. Jadi aku tuh pernah punya temanku bercerita lah bahwa di sekolahnya dia pada saat itu waktu masih SMA, dia tuh cerita kalau ada satu temennya yang kemudian memberikan surat izin tidak masuk selama 7 bulan. Oh, cuti ya dia ya. Dia minta untuk 7 bulan itu katanya sakit. Nah, gurunya tuh sempat bertanya-tanya, sakit apa? 7 Lu bisa sampai 7 bulan. bulan. Di mana-mana surat sakit mah 3 hari. Jadi akhirnya dilakukan pengecekan dan kebetulan
persis sama kejadiannya. Jadi ternyata Mmm. memang siswi tersebut sedang hamil. Udah 2 Oh. bulan, jadi ya ditotal-total sama dia minta cuti itu selama 7 Ya bulan. nunggu sampai melahirkan mungkin gitu ya. Iya. Oke, Kang, terus udah gitu pengecekan-pengecekan ini tuh jadi sebetulnya udah diketahui nggak sih sama orang tua siswa? Mungkin bisa jadi kan ada yang anaknya tuh baru, masuk nih tahun ajaran pertama, tapi mungkin apakah sudah disosialisasikan gitu ya si pengecekan tes urin ini tuh? Karena mungkin sebelumnya kan tahun sebelumnya berarti udah berjalan gitu dan reaksinya dari orang tua seperti apa, Kang? Kalau sebagian besar orang tua karena, wilayah selatan ini memang sedikit agamis, Mhm. sehingga orang tua lebih cenderung mendukung dengan adanya program ini agar menekan, eee, kenakalan-kenakalan remaja yang memang di era digital ini akses informasi sangat mudah, tingkat kenakalan juga tinggi. Jadi sebagian Mmm. besar orang tua memang mendukung, namun Mhm. mereka berharap ditingkatkan dan ditekankan itu lebih pada pembinaan. Hal Mmm. Oke. serupa juga disampaikan oleh, Bupati Cianjur, Herman Suherman, jika memang tidak melakukan apa-apa, dia menyampaikan bahwa tidak perlu takut adanya tes-tes tersebut. Mhm. Kalau memang tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang memang memicu terjadinya kehamilan, maka tidak perlu takut adanya tes karena ini akan menjadi efek jera agar tidak ada, kejadian-kejadian serupa. Namun hal berbeda disampaikan oleh KPAI, Mhm. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bu Ai menyatakan kalau langkah ini memang ada nilai positifnya, tapi salah langkah karena dinilai Oh. diskriminatif menjadikan perempuan sebagai objek. Jadi sangat Oh. disayangkan juga menurut KPAI, harusnya ada lebih ke pembinaan tanpa ada diskriminatif Mhm. atau menjadikan perempuan sebagai objek karena peran laki-laki pun ada di sana. Iya. Mmm. Begitu, Kak. Oke. Oke, apa jangan-jangan jadi request-nya cowoknya harus dites juga, tapi mungkin kalau cowok kan nggak hamil Susah, ya, apakah iya. mungkin, pengecekan yang lain seperti misalnya siapa tahu, infeksi apa, penyakit seksual menular gitu, Kang. Apakah itu juga jadi wacana juga nggak? Supaya katanya ya terkesan jadi nggak seksis ya atau nggak milih-milih gender gitu? Pihak sekolah sendiri saat ini sedang dipanggil oleh, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Mungkin di saat pertemuan nanti ada evaluasi lagi Mhm. terkait program tes kehamilan ini, apakah hanya condong pada perempuan atau nanti juga ada pembinaan dan tes pada, laki-lakinya sehingga tidak cenderung menjadikan, objek seksual perempuan ini, begitu, Mhm. Kak. Tapi Mmm. mungkin kalau dari pendapat aku pribadi gitu Mhm. ya, kalau misalnya pengecekan dari kehamilan kan sebenarnya dari hasil urin gitu. Jadi tidak ada yang melihat bagaimana, apa namanya, dalam-dalamannya lah Pengambilan sampelnya ibaratnya. ya? Sampelnya tuh nggak ada nggak kelihatan karena hanya diambil sampelnya saja. Sedangkan untuk pemeriksaan, penyakit kelamin itu harus Mhm. dilihat Iya, iya, begitu. harus di Jadi klinik gitu kan? heeh, jadi memang tahapannya akan pertama lebih rumit, yang kedua juga mungkin harus tidak bisa dilakukan oleh guru aja. Mhm. Jadi harus misalnya ke klinik, ke Tenaga puskesmas dan lain medisnya sebagainya. dipanggil, Itu betul. dia yang jadi masalah. Nah, menurut aku pribadi sih ini balik lagi ya, ini opini pribadi aku. Buat aku sih nggak apa-apa juga gitu ya, karena ketika misalnya si perempuan ini, kemudian hasil sampelnya membuktikan bahwa dia memang hamil begitu ya, Mhm. maka kan dia akan ditanyakan, "Anda hamil dari siapa?" Gitu. Maka si prianya juga akan kena ibaratnya kayak gitu. Nah tapi tadi menarik tuh pertanyaannya kan dari Indi reaksi dari orang tuanya seperti apa. Mhm. Kalau dari siswi-siswanya di sekolah tersebut gitu ya, seperti apa sih Kang? Apakah mereka juga menyambut dengan positif atau mereka ada gusar? Karena kalau gusar kan, "Ada apa?" Gitu, "Kenapa takut?" Gitu Mhm. Kang. Baik baik, Kak. Kalau untuk dari kelas 2 sampai kelas 3 mungkin karena memang sudah, eee terlebih Biasa? dulu mengikuti tes sehingga tidak Oh. tidak keberatan dan tidak kaget juga. Mhm. Mhm, Namun kayak kelas 1 memang sedikit, heran ada kebijakan seperti ini. Tapi mmm, pada akhirnya mereka juga menerima karena mereka tidak melakukannya, seperti itu, Kak. Iya, oke. iya, iya, karena aku Cuma aja kaget doang. iya, iya, Kaget iya, ya. iya. Shake shock ya Kang ya? Soalnya Iya. kan gimana ya, yang namanya lagi nunggu hasil-hasil kayak gitu kan lumayan deg-degan ya. Karena gue juga first encounter gue dengan tes urin tuh dulu ini yo zaman SMA, gue tuh minum-minum obat diet yang ternyata bikin usus gue luka. Jadi Mmm, pertama kali gue tes urin tuh langsung ususnya berdarah yang ada apanya positif. Jadi oh, gue tuh kalau duh nunggu-nunggu hasil tes darah lah, tes mmm, urin gitu tuh selalu deg-degan mmm. gitu. Nah ini apakah ada kayak gonjang-ganjing juga nggak nih Kang, di anak-anak sekolahnya atau sebetulnya anak-anaknya lebih tenang karena selain mungkin apakah ada yang pertama kali dites urin gitu ya kayak anak kelas satunya tapi memang sosialisasi dari sekolahnya juga bener, Kang, kayak misalnya kalau ada yang ketahuan, hamil itu akan langsung dipanggil atau mungkin kayak gitu-gitu tuh diinfoin juga nggak ke murid-muridnya? Nah, kalau per siswinya lebih cenderung, tenang karena
mereka yakin dari di usia mereka kenakalan remaja itu tidak terjadi khususnya untuk angkatan-angkatan saat ini. Dan pihak gurunya juga begitu tes urin tidak langsung disebutkan kepada para siswa, tetapi diambil sampelnya. Kemudian nanti kalau misalnya hasilnya malah cenderung ke positif, maka pihak orang tua yang akan dipanggil untuk didiskusikan bersama sehingga tidak terjadi gangguan psikologi ketika diumumkan. Mungkin itu menjadi gangguan psikologi bagi para siswa, Iya. tapi karena ini sifatnya private, makanya tidak diumumkan sehingga tidak berdampak pada psikologi. Jadi takutnya kalau diumumin kan malu gitu ya, Betul. ada Betul, Kak. pembulian dan lain sebagainya. Kalau ini kan lebih ke private, hanya dikasih tahu aja, kemudian dilakukan pembinaan di belakang layar ibaratnya. Tapi menurut gua ada tes urin satu angkatan gini atau bahkan 3 angkatan pasti ada sih ngomong-ngomongin di belakang yuk. Kayak ada gak sih yang menurut lo yang positif? Gitu-gitu tau gak sih? Jadi Ini- perbincangan 2-3 hari. Nggak ada Menurut ini. lo ada gak ya? Nggak Kata ada. gua ada kelas 3. Seperti yang disampaikan oleh Kang Iqbal, kalau di sana ini keagamannya sangat kuat ya. Jadi nggak ada, Agamis. nggak ada ke arah sana ya. Kang Iqbal ya. Nah, aku mah timnya Kang Insya Allah. Iqbal. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Tentatif ya Kang ya. Kumaha Betul. pergaulan eta mah nya. Kumaha barudakna gitu Oh, ya. pergaulan gibah masuk aya wae. Tapi kalau boleh tahu Kang, pergaulan anak Cianjur nih ABG-nya overall kumaha? Karena kan ya kita tahu ya Cianjur punya puncak yang mungkin jadi destinasi wisata anak muda yang meskipun ya cuma malam mingguan makan mie instan gitu di yang dingin-dingin. Tapi ada kayak stigma gak sih buat anak mudanya Cianjur gitu atau sebetulnya enggak juga sih, sama-sama aja? Kalau anak-anak Cianjur sebenarnya untuk wilayah Cianjur Selatan kita kebagi 3 wilayah, ada utara yaitu puncak, wilayah kota dan wilayah selatan. Kalau wilayah selatan cenderung mereka jarang keluar rumah saat malam hari. Oh. Jadi memang fokus pesantren, kegiatan Masya Allah. agamaan. Untuk wilayah kota karena sekarang fasilitasnya banyak nih Kak. Nanti boleh main ke Cianjur, trotoarnya udah kayak Malioboro nih. Udah Mantap. kayak Jogja. Heeh. Jadi tempat nongkrongnya tidak lagi di spot-spot kafe ataupun tempat-tempat yang memang cenderung berbahaya, tapi sekarang mereka nongkrong di trotoar Kak, Oh, karena seru. banyak fasilitasnya, wisata kulinernya juga ada. Oh, Oke. lebih aktif. Kalau yang di utara gimana Kang yang di puncak tuh Kalau yang berarti? utara biasanya main ke daerah puncak, tapi karena sekarang warpatnya sudah tidak ada, mereka turun ke Cianjur juga nih. Oh. Nongkrong di trotoar-trotoar Cianjur, di jalan protokol hampir semuanya sudah ditata. Oh. Ah, seru sih. Jadi Buat pada penasaran nanti kita live-nya malam. mantap. Aduh, mantap, hayu mantap, hayu. mantap. Maaf, ini tuh kayak seolah-olah perbedaan waktunya 8 jam Iya. gitu. Jadi kalau misalnya laporannya malam, kita juga apakah harus syuting malam apa gimana nih Kang maksudnya? Oh yaudah, diambil gambarnya malam, Oh. lapornya pagi. Aku Benar, setuju. benar, itu Aku boleh, itu setuju. boleh ya. Kak Ya Iqbal, udah. hatur nuhun pisan. Terima kasih untuk laporannya ya. Sami. Sampai Siap. bertemu lagi. Bye-bye. Sampai bertemu lagi, Detikers kayak ini Karyo. Mangga, Dah. Tipayun.